Ada tangisan yang tak terdengar di semenanjung Nusa Antara. Luka berlapis masih dirasa oleh para penunggang bahtera tua. Mirisnya, masih ada luka dan duka di tahun ke-75 setelah diantar ke gerbang kemerdekaan. Pernahkah dicari tahu sebab sehingga luka dan tangis tak kunjung disembuhkan? Entahlah. Sepertinya ada siratan indikasi kejam bahwa ada kesengajaan dan pembiaran yang dibungkus rapi tak terdeteksi. Ataukah mungkin ada misi terselubung dalam setiap kebijakan berdalih pemerataan yang syarat akan misteri. Bapak dan ibu berselingkuh ria dengan kemunafikan berkedok kesejahteraan. Para pendiri dan tetua bangsa menangis karena marwah bangsa disayat oleh pemangku kepentingan. Kemanakah petinggi negeri ketika rakyat menangis dalam kesengsaraan? Di mana kehadiran negara ketika warga asing dengan santai melenggang bebas mendapat pekerjaan sementara rakyat sendiri selalu diasingkan? Oh, Pancasila adalah karya apik yang selalu dijunjung sebagai falsafah bangsa namun minim implementasi. Apiknya falsafah kemudian menina bobokan generasi yang dihanyutkan dalam manisnya euforia fantasi. Di mana esensi kemanusiaan yang adil dan beradab ketika keadilan merata tak mampu diselenggarakan? Di mana esensi persatuan ketika pemerataan pembangunan tak mampu diberikan hingga berimbas kecemburuan dan memicu pergerakan? Setiap gelora pergerakan yang terjadi harusnya ditangkap sebagai kode yang menuntut untuk ditindaklanjuti. Namun, setiap pesan dan kode yang diberikan selalu dianggap tabu dan tak kunjung diinsafi. Sadarkah bahwa ketidakadilan orang tua akan menimbulkan keresahan dan kemarahan anak yang pada puncaknya dapat mengancam keutuhan keluarga? Lantas di mana hikmat kebijaksanaan dalam dongeng kepemimpinan ketika para wakil yang sejatinya pesuruh tak becus menyambung suara keresahan yang dirasa? Keberadaan parlemen jalanan adalah bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja para penyambung lidah pemanas tahta bangku bekas yang dilacur secara bergantian. Sepertinya besar kecil ukuran suara yang harus didengar ditentukan oleh jumlah harta dan tinggi rendahnya kasta. Tetapi jangan lupakan dongeng omong kosong bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara. Hei generasi, pembatasan kata pribumi adalah kemunafikan berdalih kesetaraan. Peniadaan status meracuni pola pikir generasi hingga menolak pesan-pesan kebenaran. Generasi kehilangan prinsip, sementara pengurus tak kunjung sadar dari mabuk akan mewahnya tahta kekuasaan. Belum habis masalah kesenjangan, kesejahteraan dan pengangguran yang melibatkan anak negeri. Muncul masalah berupa kedatangan massal calon pekerja yang datang dari negeri yang katanya mapan ekonomi. Kenapa harus datang mengais rezeki di negara pecandu hutang kalau negara asal adalah pemberi hutang? Awal merebaknya bencana corona di Januari 2020, ratusan turis tirai bambu melenggang bebas masuk dan disambut di Sumatera Barat dengan tarian. Lantas kenapa ketika anak-anak negeri yang datang dari negeri yang sama diisolasi dan diperlakukan selayak tawanan? Apa sebab? Karena miskin ataukah karena mereka hanya pelajar beasiswa yang ditanggung negara sehingga tidak membawa keuntungan dan harus diasingkan? Datangnya corona munculkan perintah menetap di rumah. Lantas bagaimana dengan anak-anak yang hidup di jalanan tak punya rumah? Rakyat miskin diberikan sembako. Apakah seterusnya akan dilakukan hal yang sama? Hari ini sembako diberikan, lalu besok makan apa bila selalu dibatasi kerja? Gaungkan slogan kerja, namun anak bangsa kesulitan mencari kerja dan di PHK oleh negara. Akses masuk diberikan bagi 500 orang asing asal tirai bambu dengan dalih bekerja di tengah wabah corona. Aparat keamanan negara digunakan sebagai senjata penikan rakyat untuk melarang mudik, sedangkan orang asing dari negara sumber virus dimudahkan keluar masuk. Lantas apa gunanya lockdown dan pembatasan berskala besar? Sadarkah bahwa lockdown sudah terlambat jika wabah telah masuk dan melanda negara dan daerah? Entahlah, Indonesia kini adalah negara aneh dengan berjuta fenomena alibi dan dalih. Kepentingan demi kepentingan meracuni sendi pikir para pemangku negara. Rakyat hampir lelah dalam sengsara, namun kenapa tak kunjung ditemui solusi sebagaimana agungnya cita-cita negara? Maka dengan lantang kami bertanya, harusnya membuang anak sendiri karena miskin demi menyambut orang asing karena membawa keuntungan? Ketidakadilan perlakuan selalu menghantui anak negeri yang katanya adalah pion perubahan dan generasi penerus bangsa. Rasisme disandingkan dengan konotasi negatif oleh mereka yang katanya pintar, namun mereka pun terinjak di negeri sendiri karena buah kepintaran yang pincang. Maka jangan salahkan jika rasisme digaungkan dalam rangka mempertahankan hak anak bangsa sebagai titipan para pendiri yang harus dirawat dan dijaga. Oh Indonesia, salam dan seru amanatku dari semenanjung timur bagi seluruh penjaga negeri. Wahai saudara-saudaraku di semenanjung Nusa Antara,
Jagalah negeri-negerimu, karena Indonesiamu dan Indonesiaku kini tidak lagi baik-baik saja.